Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sardiah, NIM 211220004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan perangkat pembelajaran di setiap tingkatan atau fase, meliputi perbedaan kurikulum, perbedaan modul ajar, dan perbedaan penilaian, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perbedaan kurikulum, modul ajar, dan penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang pertama yaitu perbedaan kurikulum. Jadi pada tingkatan awal atau tingkatan SD, kurikulum Bahasa Indonesia ini berfokus pada pengembangan keterampilan dasar berbahasa. Jadi siswa ini diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Kemudian menggunakan pendekatan tematik. Jadi pendekatan tematik ini digunakan di kelas 1 sampai dengan 3 atau kelas rendah, di mana materi pelajaran Bahasa Indonesia digabungkan dengan mata pelajaran lain. Jadi belum sepenuhnya fokus terhadap materi Bahasa Indonesia. Sedangkan pada kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6, fokus pada keterampilan berbahasa mulai dipisahkan dengan jelas agar lebih fokus pada materi Bahasa Indonesia. Kurikulum di tingkat SD ini mengikuti kurikulum Merdeka yang berupaya mengembangkan minat baca dan kemampuan literasi sejak dini. Selanjutnya pada fase SMP atau tingkatan SMP. Di sekolah menengah pertama ini, kurikulum sudah mengarah pada pengembangan keterampilan berpikir analitis. Jadi pembelajaran Bahasa Indonesia ini lebih mendalam, mencakup pemahaman teks informatif, sastra, dan juga non-fiksi. Siswa mulai diajarkan menganalisis struktur teks, memahami makna tersirat, dan menulis teks argumentatif. Di sini, pembelajaran sastra juga mulai diperkenalkan melalui cerita pendek, puisi, dan drama. Selanjutnya pada tingkat SMA. Di sekolah menengah atas atau SMA, kurikulum Bahasa Indonesia ini lebih kompleks dan kontekstual. Jadi siswa harus mampu melakukan analisis teks yang lebih mendalam, baik itu teks sastra maupun ilmiah. Jadi fokus pembelajaran pada jenjang ini yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, mengembangkan argumen yang logis dalam tulisan, serta analisis karya sastra dalam bentuk novel, esai, dan puisi. Kurikulum Merdeka di SMA ini memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memilih materi ajar yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu perbedaan modul ajar. Yang pertama ada tingkatan paling rendah yaitu tingkatan SD. Modul ajar untuk SD ini masih lebih sederhana dan berorientasi pada kegiatan belajar tematik. Jadi siswa itu diajak untuk memahami konsep dasar berbahasa melalui berbagai media seperti cerita pendek, gambar, lagu, dan juga video animasi. Modul ajar di SD ini sering mengintegrasikan keterampilan berbahasa dengan aktivitas bermain dan eksplorasi. Yang kedua, pada tingkat SMP. Modul ajar di SMP ini fokus pada pengembangan keterampilan analitis. Materi ajar mencakup teks yang lebih panjang dan kompleks, termasuk artikel non-fiksi, biografi, serta cerita pendek sastra. Guru biasanya menggunakan modul ini untuk melatih siswa dalam menganalisis makna denotatif dan konotatif, serta memahami struktur teks naratif dan deskriptif. Selanjutnya, pada tingkatan SMA.
Modul ajar di SMA lebih fokus pada pembelajaran kritis. Jadi siswa itu diajarkan untuk menganalisis dan menilai berbagai teks dari berbagai perspektif. Modul ajar di SMA ini mencakup berbagai jenis seperti esai ilmiah, kritik sastra, dan karya tulis kreatif. Pembelajaran interdisipliner juga sering diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap konteks teks yang dibahas. Yang ketiga yaitu perbedaan penilaian. Pada tingkatan SD, penilaiannya itu bersifat formatif. Jadi fokus pada penilaian keterampilan dasar siswa dalam membaca, menulis, dan juga berbicara. Jadi guru lebih sering menggunakan penilaian, observasi, dan catatan harian untuk mengukur perkembangan siswa. Penilaian lainnya yaitu penilaian sumatif, seperti ujian akhir semester, melibatkan keterampilan dasar seperti menulis narasi sederhana dan membaca teks pendek. Selanjutnya, pada tingkat SMP. Di SMP, penilaian mulai mencakup pengukuran keterampilan analitis. Siswa dinilai dari kemampuan mereka memahami dan menganalisis teks, baik itu melalui tes tertulis maupun tugas proyek seperti membuat laporan atau esai. Penilaian pada aspek sastra juga lebih dominan, di mana siswa diminta untuk menganalisis cerpen atau puisi. Selanjutnya, penilaian pada SMA. Jadi penilaian di SMA itu lebih kompleks dan mendalam. Siswa dinilai itu berdasarkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis melalui kegiatan menulis esai ilmiah dan melakukan analisis teks sastra. Penilaian juga mencakup pembuatan karya tulis yang lebih panjang, seperti penelitian sederhana atau kritik terhadap suatu karya sastra. Aspek keterampilan berbicara diukur melalui presentasi atau debat. Jadi kesimpulannya adalah intinya perbedaan kurikulum, modul ajar, dan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia itu di setiap tingkatan mencerminkan tahap perkembangan siswa. Jadi di SD itu fokus keterampilan dasar, di SMP itu harus lebih tinggi lagi. Jadi lebih fokus pada analisis dan pemahaman, dan di SMA siswa lebih mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang lebih tinggi. Jadi perubahan kurikulum ke kurikulum merdeka memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi guru untuk menyesuaikan materi ajar dengan karakteristik siswa di setiap fase pendidikan. Dasar hukum pembelajaran kurikulum merdeka adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan mengenai kurikulum dan pembelajaran ini bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua peserta didik, terlepas dari latar belakangnya. Kurikulum merdeka memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks, kebutuhan peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan, mengingat begitu beragam kondisi satuan pendidikan di daerah Indonesia. Kurikulum merdeka juga mengedepankan literasi yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk literasi digital, literasi finansial, literasi kesehatan, dan literasi perubahan iklim. Bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum merdeka, harus membaca dan memahami Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 secara utuh untuk menentukan periode implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar kurikulum merdeka harus mencermati penyesuaian yang perlu dilakukan di tahun ajaran 2024 dan 2025 dan berbagai praktik baik implementasi kurikulum merdeka.
Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.